الصالحين فإن ذكر الحديث كتاب الله تعالى خير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. At-Tafsir di luar rasanya lah halaman 74 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru nih kan. Allahu waliyyul ladzina amanu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Allahu waliyul ladzina amanu nasiruhum wa mutawalli umurahum. Allah menjadi penolong bagi orang-orang yang beriman. Nasiruhum, Allah menolong mereka beriman. Wa mutawalli, dan Allah yang mengurus umurahum, perkara-perkara mereka orang beriman. Jadi Allah lah yang menolong dan Allah lah yang mengurus orang-orang beriman. Yukhrijuhum, Allah mengeluarkan. Hum, akan mereka amanu, Allah mengeluarkan akan orang-orang yang beriman. Jadi situ hum kembalinya kepada amanu. Amanu kembali kepada alladzina. Yukhrijuhum, Allah mengeluarkan, ya Allah, akan orang-orang beriman. Minadh dhulumati, dari kegelapan-kegelapan. Penjelasan zulumat di sini adalah minal kufri, Allah mengeluarkan orang beriman dari kekafiran. Wadhalalati, dan Allah mengeluarkan orang-orang beriman dari kesesatan. Ilal imani wal hidayati, kepada iman dan petunjuk. Kalau kita lihat sekarang yang terjadi peperangan di mana-mana, apabila orang Islam itu teguh memegang syariat Allah dan menjauhi larangan Allah dan selalu dekat kepada Allah, maka mereka itu ditolong oleh Allah. Di antaranya adalah peperangan Israel dan Palestina. Kalau dihitung-hitung senjata, dihitung kekuatan, dihitung jumlah tentaranya,
orang-orang Islam yang berada di Palestina sudah habis, seminggu aja sudah habis. Tapi nyatanya sekarang hampir 2 bulan tetap mereka bertahan. Itulah semata-mata pertolongan Allah. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, yakni al-Yahuda, orang-orang kafir dari golongan Yahudi, ulai auliya'uhumut taghut, yang memimpin mereka itu Yahudi, yang memimpin adalah at-taghut, yakni ru'asauhum, pemuka-pemuka mereka. Pemuka-pemuka Yahudi di masa Rasulullah yaitu Ka'b bin Ashraf, Ka'ab anak Ashraf, wa Huyai bin Akhtab, dan Huyai anak Akhtab. Yukhrijunahum minan nuri, mereka mengeluarkan orang-orang kafir, hum akan mereka taghut, mengeluarkan mereka taghut akan orang-orang kafir, minan nuri, dari cahaya. Yukhrijuna, mengeluarkan mereka si taghut, pemimpin-pemimpin Yahudi, hum akan mereka itu Yahudi, minan nuri, dari cahaya, yakni mimma kanu alaihi minal imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla ba'tihi. Yakni maksudnya mimma, dari sesuatu, kanu alaiha, yang dahulu orang Yahudi dahulu sebelum Rasulullah dibangkitkan, atas Nabi, minal iman, beriman di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabla ba'tihi, sebelum dibangkitkannya, sebelum diutusnya menjadi nabi dan rasul. Jadi jauh-jauh hari orang-orang Yahudi itu memberi kabar kepada orang Arab, dari orang-orang Arab, bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman yang akan diutus. Mereka itu percaya bahwa nabi akhir zaman itu nanti akan diutus, tapi tidak disebutkan dari bangsa apa. Apakah dari bangsa Arab, atau bangsa Israel, atau bangsa Asia, Eropa, atau bangsa dari Afrika. Tidak ada yang tahu. Mereka itu membaca kitab Taurat, Zabur, Injil bahwa Nabi nanti akhir zaman akan dibangkitkan. Mereka beriman kepada Nabi akhir zaman. Ilal zulumati, mereka mengeluarkan si taghut, orang-orang Yahudi, kepada kegelapan. Ailal kufri, kepada kekafiran, bihi, dengan Muhammad. Kafir orang Yahudi dengan Muhammad ba'da ba'tihi, sesudah diutusnya. Sesudah Nabi Muhammad diutus, mereka itu kafir. Asalnya beriman sebelum diutus. Kenapa sebelum diutus beriman kepada Muhammad, sedangkan sesudah diutus tidak beriman? Karena dikira oleh Yahudi itu bahwa Nabi akhir zaman itu dari Bani Israel. Dikira yang Allah kirim ini untuk Nabi akhir zaman dikira dari Bani Israel. Ternyata Allah mengutus nabinya dari bangsa Arab. Maka mereka itu tidak mau mengikuti selain dari bangsanya. Alam tara ilal ladzi hajja jadala wa khasama Ibrahim fi rabbih. Apakah engkau tidak memperhatikan ilal ladzi hajja, kepada yang berhujjah, jadala wa khasama. Jadala bertengkar, wa khasama sama bertengkar, Ibrahim akan Ibrahim fi rabbih, tentang Tuhannya, beradu dalil. Hina qala lahu man rabbuka, ketika qala berkata bagi Nabi Ibrahim, man rabbuka, siapa Tuhan engkau. Jadi Nabi Ibrahim ini diutus oleh Allah kepada Namrud. Jadi Namrud ini raja yang perkasa, yang menguasai dunia ketika itu.
tapi mereka menyembah berhala. An atahullahul mulka, bahwa Allah akan memberikan kerajaan. Al mulka alladzi atahu yuridu yuridu batrul mulki alladzi hamalahu ala dzalika wa huwa Namrudu ibnu Kan'ana. Al-mulku yaitu raja, alladzi atahu yang Allah berikan kepadanya, yuridu batrul mulki menghendaki ia akan menentang kerajaan, alladzi hamalahu ala dzalika yang membawa akan dia atas yang demikian itu. Siapa yang raja, yang angkuh, yang sombong? Wa Namrudu, yaitu Namrud ibnu Kan'an, anak Kan'an. Idz qala, ketika berkata Nabi Ibrahim, ketika berkata Nabi Ibrahim, Rabbi, adapun Tuhanku, alladzi yuhyitu, ialah Tuhan yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Qala adullahi, berkata musuh Allah. Siapa tadi musuh Allah? Namrud ibnu Kan'an. Ana uhyi wa umitu, ujar si raja tadi, ujar musuh Allah, ana uhyi wa umitu, aku bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Fa'aradahu fil istirsali fil ibarati min ghairi fi'li hayatin aw mautin. Fa'aradahu, maka menentang Namrud akan Ibrahim, fil iltirsali fil ibarati, pada mengirim, minta dikirimkan si Raja Namrud pada ibarat min wairi fi'lin hayatin aw mautin, dari ketiadaan menghidupkan atau mematikan. Falamma labisa fil hujjati, manakala berlalu itu pada hujjah, pada saling mengadu dalil, bi an qala, bahwa dia berkata si Namrud, ana afalu dzalika, aku bisa melakukan yang demikian itu, artinya bisa menghidupkan juga bisa mematikan. Ihtajja alaihi Ibrahimu bi hujjatin la yumkinuhu, berhujjah Nabi Ibrahim kepada Namrud dengan hujah yang tidak mungkin dilakukan oleh si Namrud. An yaqula, bahwa dia berkata, ana af'alu, aku bisa melakukan, dzalika, akan yang demikian itu menghidupkan dan mematikan. Wa huwa qaulu ta'ala, Allah berfirman, qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fabuhital ladzi kafar fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar. Jadi Namrud ini mengutus 2 orang, disuruh menghadap ke Raja Namrud. Setelah menghadap, lalu Raja Namrud memerintahkan salah satunya kepada Al-Ghazal untuk dibunuh. Nah, dibunuh satunya, yang satunya dibiarkan. Jadi kata Namrud, inilah bukti bahwa aku bisa menghidupkan dan mematikan. Yang dibiarkan hidup tidak ditebas lehernya, yaitu yang dihidupkan. Sedangkan yang dimatikan, yaitu yang ditebas lehernya oleh Al-Ghazal. Tapi Nabi Ibrahim lagi bertanya kepada Namrud. Qala Ibrahimu, Nabi Ibrahim berkata, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, ya'ti, mendatangkan ya Allah, bisyamsi, dengan matahari, minal masyriqi, dari sebelah timur, fa'ti biha minal maghribi, maka mendatangkan dengan di matahari dari barat. Qala Ibrahimu, berkata Ibrahim, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, ya'ti bisyamsi minal masyriqi, Allah bisa mendatangkan matahari, menjalankan matahari dari timur ke barat.
Fa'ti biha minal maghribi, ujar Nabi Ibrahim, datangkan dengan itu matahari mulai dari maghrib ke timur. Jadi Allah menjalankan matahari dari timur ke barat. Ujar Nabi Ibrahim, datangkanlah matahari, jalankanlah matahari dari barat ke timur. Fabuhital ladzi, maka dia bingung. Fabuhita, maka dia bingung. Alladzi kafar, ma in qata'a wa sakata. Dia terputus hujahnya dan diam, tidak bisa berbuat apa-apa, bengong. Au kalladzi, atau seperti contoh lagi, hadza atfun 'alal ma'na la 'alal lafzi. Ini adalah atop ke atas maknanya saja, bukan lafaznya. Kannahu qila, seolah-olah dikatakan orang, ara'aita, apa pendapat engkau? Kalladzi hajja, seperti orang yang berhujjah, au kalladzi marra, atau seperti orang yang melewati. Seseorang melewati, wa huwa Uzairun, seseorang itu bernama Uzair. Marra ala qaryatin, dia Uzair melewati atas satu kampung. Wahia Ilya'u, ngaran kampungnya Ilya'u. Wahia, dan itu kampung, wahia qarya, khawiyatun sakitatun munhadimatun. Wahia, dan itu kampung, khawiyatun, sunyi, sakitatun, putus, roboh, rata, munhadimatun, runtuh. Jadi kota itu rata dengan tanah. Ala urusya, ala sukufiha, atas atapnya gugur ke bawah rata. Qala, berkata Uzair, anna yuhyi, bagaimana Allah menghidupkan. Min aina yuhyi, dari mana Allah menghidupkan. Hadihillahu ba'da mautiha. Qala anna yuhyi hadihillahu ba'da mautiha. Wahai Allah, bagaimana kampung yang runtuh ini bisa dihidupkan kembali sesudah runtuh, sesudah hancur lebur. Ayyu'ammiruha ba'da kharabiha, istaba'da ayyaf'alallahu dzalika. Ayyu'ammiruha, bahwa Allah membangunkan kembali akan itu kampung yang runtuh, kampung yang sudah musnah rata menjadi tanah. Ba'da kharabiha, setelah runtuhnya. Istaba'da ayyaf'alallahu dzalika, maha suci Allah bahwa Allah melakukan demikian itu. Fa'habballahu ayyuriyahu ayatan fi nafsihi, maka Allah suka bahwa Allah akan memperlihatkan bukti pada dirinya Uzair. Wa fi ihya ahlil qaryati al-mauta, dan pada menghidupkan penduduk kampung yang telah mati. Jadi bangunannya habis, runtuh, ambruk, manusianya pun habis. Waktu itu mungkin ada gempa massal, habis sekampungan di Ilya, yaitu nama kampung, nama negara, habis musnah, bangunan dan penduduknya habis. Jadi ketika itu Uzair keluar dari rumah untuk melihat kekuasaan Allah. Jadi dia membawa bekal, membawa hemar. Dia naik hemar. Hemar itu lebih kecil dari kuda, lebih besar dari bagol. Jadi kecil, ibaratnya tuh anak kuda lah, lebih kecil dari kuda sedikit. Dia membawa bekal, dia membawa makanan dan anggur yang sudah diparah, sudah dijadikan air anggurnya. Kemudian dia duduk di bawah pohon. Pohon itu berada di atas bukit. Jadi pandangan matanya melihat ke
bangunan yang habis di bawah dan penghuninya tidak ada satupun. Setelah itu tergeletek di hatinya bahwa apakah Allah bisa menghidupkan kampung yang sudah hancur dan penghuninya. Setelah itu fa'amatahullahu, maka Allah matikan, Allah tidurkan akan itu Uzair mi'ata amin, selama 100 tahun. Wa dzalika annahu marra bi hadhil qaryati ala himarin wa ma'ahu ruqwatun asfirun wa sallatu tinin farabata himarahu wa alqallahu an-nauma falamma nama naza'allahu ruhahu mi'ata sanatin falamma madat mi'atu sanatin ahyahullahu wa dzalika qaluhu thumma ba'atha. Wa dzalika, dan peristiwa itu bahwasanya ia Uzair marra melewati bihadil qaryati, Uzair melewati ini kampung, ala himarin, atas naik himar, mengendari himar, wa ma'ahu, dan dia membawa, wa ma'ahu, dan besertanya Uzair, rokwatu asirin, yaitu sewadah dari anggur yang sudah diparah, wasallatu tinin, dan satu bakul buah tin. Parabato, maka dia mengikat. Ia siapa mengikat? Uzair. Himarahu, akan keledainya. Ini dibesandar di pohon, di sampingnya itu ada pohon ranting-ranting kecil, dia ikatlah himarnya di sampingnya. Akhirnya dia tidur, walqallahu alaihi an-nauma, dan Allah lontarkan tidur, dan Allah lontarkan atas itu Uzair tidur, maksudnya Allah tidurkan dia si Uzair. Falamma nama, manakala tidur, naza'allahu ruhahu, Allah cabut ruhnya, mi'ata sanatin, selama 100 tahun. Falamma madad mi'atu sanatin ayahullahu, manakala berlalu 100 tahun, menghidupkan akan dia Uzair oleh Allah. Allah hidupkan Uzair. Wa dzalika qauluhu, dan itu adalah firman Allah, tsumma ba'atha, kemudian Allah membangkitkannya Uzair. Lalu Allah berfirman, qala kam labista, berapa lama engkau berada di sini, di pohon, bersandar di pohon, tidurnya berapa masa, berapa hari. Aikam aqamta wa makatta hauna, berapa lama engkau berdiri, berada, dan engkau tinggal di sini. Qala, berkata Uzair, labistu yauman, aku berada di sini selama 1 hari. Au ba'da yaum, atau aku berada setengah hari. Qala, Allah berfirman, bal labista mi'ata amin, tetapi engkau berada di sini selama 100 tahun. Fanzur ila ta'amika, maka perhatikanlah kepada makanan engkau, yakni atin, buatin. Wa syarabika, dan minum engkau, yakni al-asir, anggur, minuman anggur. Lam yatasannah, ay lam yataghayyar, tidak berubah. Walam yantin, dan tidak busuk, ba'da mi'ata sanatain, sesudah 100 tahun. Wa arahu, dan dia melihatnya, alamat muktihi, tanda bahwa dia berada di situ, mi'ata sanatin, 100 tahun, bibali ghamhi marihi, yaitu dengan binasanya, dengan hancurnya tulang belulang si himar.
Faqala, maka Allah berfirman, wanzur ila himarika, perhatikan olehmu kepada keledai engkau. Faro'a, maka melihat ia si Uzair himarahu maitan, akan keledainya mati. Wa idhamahu, dan tulang belulangnya baidun putih, taluhu, baidun putih, taluhu berserakan. Walinaj'alaka ayatan linnas, dan kami menjadikan engkau wahai Uzair sebagai dalil, bukti kepada manusia. Al-wawu zaidatun walinaj'alaka, wal makna labista, engkau berada di bawah pohon itu mi'ata amin 100 tahun. Linaj'alaka ayatan linnasi, supaya kami jadikan engkau dalil, bukti kepada manusia. Wa kaunu ayatun, dan keadaannya bukti, an ba'atahu syaban, bahwa Allah bangkitkan ia si Uzair syaban, menjadi muda kembali. Aswadur roksi, syaban aswadar roksi, rambutnya hitam. Wal lihyati, dan hitam juga jenggotnya. Wa banihi syisin, dan mereka adalah keturunan Nabi Syish. Wanzur ilal idhami, dan perhatikan olehmu kepada tulang, yakni idhama himarihi, tulangnya si himar, keledai. Kaifa nunshizuha, kaifa nuhyiha, bagaimana kami menghidupkan kembali. Tsumma nakasu lahman, kemudian diliputi akan itu tulang menjadi daging. Falamma tabayyana lahu, manakala jelas kepada Uzair, falamma syahada dzalika, manakala menyaksikan Uzair akan kejadian itu, qala, berkata si Uzair, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. A'lamu, aku mengetahui bahwasanya Allah atas setiap-tiap sesuatu itu kuasa. A'lamul ilma, mengetahui akan ilmu, alladzi la yatarraddu 'alal iskalu, yang tidak bisa menentang atasnya kesulitan yang paling susah, tidak ada yang menentang. Wa ta'wil la yatarraddu 'alal iskalu wa ta'wiluhu, dan mentakwilkannya. Anna qad alimtu musyahadata ma kuntu alamuhu ghaiban, sungguh aku mengetahui dan menyaksikan apa yang terjadi. Alamuhu ghaiban, memberitahu Allah akan yang gaib. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nah, jadi Uzair ini seorang nabiullah. Dia bergeretek di hatinya, apakah Allah itu sanggup kuasa mengembalikan negara yang sudah rusak, yang sudah hancur, dan menghidupkan penghuninya. Maka jawabannya, Allah sangat mudah. Kalau orang menciptakan sesuatu dan ingin mengembalikan sesuatu, itu lebih mudah kalau manusia. Kalau bagi Allah, yang pertama dan yang terakhir itu tidak ada bedanya. Allah sangat mudah. Idza arada syai'an, apabila Allah berkehendak sesuatu, kun fayakun, maka jadilah. Karena Allah menciptakan manusia untuk mengembalikan manusia seperti biasa kan lebih mudah. Bagi Allah itu tidak ada yang susah. Wa idz qala Ibrahim, dan ingatkan oleh Muhammad ketika Ibrahim berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, hari ini perlihatkan kepadaku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Wa dzalika annahu ra'a jaifatan bisahilil bahri, dan yang demikian itu bahwasanya Nabi Ibrahim melihat bangkai di tepi laut.
yatanawalu at-tayru wal wuhushu wad dawabul bahri. Memakan akan itu bangkai oleh burung dan dan binatang buas, wadawabul bahri dan binatang laut. Fafakkaro, maka Nabi berpikir, kaifa yujtama'u ma qad tafarraqa minha, bagaimana dihimpunkan sesuatu yang sungguh terpisah minha darinya. Dari binatang itu terpisah tulang belulangnya, ada yang burung bangkai itu ada yang membawa ribuan burung sedikit-sedikit memakan dan tulangnya terbagi kemana-mana. Bagaimana Allah bisa mengembalikan? Fafakkara kaifa yujtama'u ma qad tafarraqa minha fa ahabbu ayyara dzalika, maka aku suka bahwa Allah memperlihatkan akan yang demikian itu. Fasa'alallaha ayyuriyahu ihya al-mauta, maka meminta ia Ibrahim Allah kepada Allah ayyuriyahu, bahwa Allah memperlihatkan kepada Ibrahim ihya al-mauta, menghidupkan yang sudah mati. Jadi Nabi Ibrahim ketika itu berada di tepi laut. Dia matanya tertuju dengan bangkai di sampingnya. Bangkai itu ada bangkai iwak besar mati terdampar di pesisir. Lalu datang seekor burung, datang lagi beberapa burung sampai memenuhi bangkai itu. Akhirnya datang lagi binatang yang lebih buas, misalnya apa di Indonesia yang terkenal, komodo lah yang paling terkenal tuh binatang buas, komodo. Nah itu makan bangkai. Kemudian datang lagi ikan paus atau beruang kutub lah, beruang laut. Lalu Nabi Ibrahim berpikir, apakah Allah sanggup, apakah Allah kuasa mengembalikan tulang berulang yang sudah dibagi-bagi oleh binatang buas tadi, cabik-cabik sudah. Maka Allah menjawab, Allah memperkenalkan permintaan Nabi Ibrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman wahai Ibrahim? Yani alasta amanta bidzalik, apakah engkau percaya? Alasta, apakah engkau tidak percaya dengan yang demikian? Alasta, apakah engkau tidak aman tak percaya bidzalik dengan yang demikian itu, bahwa Allah sanggup menghidupkan kembali yang sudah mati. Allah mengumpulkan kembali yang sudah dicabik-cabik oleh binatang buas, daging dan tulangnya. Qala bala, berkata Ibrahim, iya inggih. Walakin liyatmainna qalbi, ulun beriman aja ulun pian. Walakin tetapi liyatmainna qalbi, untuk menenteramkan hatiku yang bergejolak. Supaya hatiku tidak bergejolak, maka perlihatkanlah kekuasaanmu ya Allah. Bil muayyanati, dengan terang benderang. Badal imani bil ghaibi, setelah beriman kepada yang gaib. Qala bala walakin liyatmainna qalbi bil muayyanati ba'dal imani bil ghaibi. Qala, Allah berfirman, fakhudh arba'atan minat thairi, maka ambil olehmu, tangkap olehmu Ibrahim 4 jenis dari burung. Tausan, pertama burung taus. Wa nasron, burung bangkai. Nasron itu burung yang longor, lehernya panjang tapi longor, tidak ada bulunya di antara lehernya nih, badannya besar, lebih besar dari burung garuda. Mereka itu khusus pemakan bangkai.
Kalau di negara Tibet itu pemakan mayit manusia. Jadi apabila manusia sudah mati lalu dibuang di lereng gunung, lalu burung-burung nasar ini datang untuk memakan bangkai itu. Jadi kalau dikubur orang Tibet mati, ditaruh di tanah lapang, ini sudah langganan. Apabila sudah ada rombongan orang datang, berarti burung datang juga memakan bangkai manusia. Tausan burung taus, wa nasron burung nasar, wa ghuraban burung gagak, wa dikan dan ayam jagau. Ayam ini sejenis burung. Misalnya ayam hutan, yang jago yang laki. Fasurhunna ilaika, ay kotok hunna, cincang olehmu akan mereka itu yang 4 jenis tadi, taus, nasar, ghurab dan dik. Karena hukila, seakan-akan dikatakan orang, khud ilaika arba'atan minat thairi kotok tohunna, ambil untukmu 4 jenis dari burung, maka cincanglah mereka itu. Tsumma ja'al ala kulli jabalin minhu juz'a, kemudian jadikan olehmu atas tiap-tiap gunung dari mereka itu jenis burung juz'an sebahagian. Sudah dicincang, diambil tadi burung taus, burung nasar, burung ghurab, burung gagak dan ayam jantan. Lalu itu disembelih, setelah disembelih dicincang semuanya, jadikan satu, diolah odonan seperti odonan roti, dicincang sampai lanek, sampai menjadi odonan. Setelah menyatu 4 jenis, fasurhunna ilaika, ay kototohunna, cincang. Karena wakila khud ilaika arba'atan minat thairi kototohunna, tsumma ja'al ala kulli jabalin juz'a, kemudian jadikan olehmu atas tiap gunung dari itu 4 jenis sebahagian. Amara ayyakhluta rishaha wa luhumaha, Allah memerintahkan bahwa Nabi Ibrahim mencampur bulunya, dagingnya. Tsumma yufraqu ajza'uha, kemudian dipisah juzuk-juzuknya. Biaya ja'alaha ala arba'ati ajbulin, bahwa menjadikannya atas 4 gunung. Fa'ala dzalika Ibrahimu, maka melakukan itu Nabi Ibrahim. Wa amsaka ru'usuhunna wa amsaka ru'usahunna indahu, dan dia menahan kepalanya di sisinya. Jadi ditinggal kepalanya di samping Nabi Ibrahim. Tsumma da'ahunna, kemudian Nabi Ibrahim berdoa ke Nabi Ibrahim pada Allah untuk mengembalikan mereka itu yang 4 jenis. Faqala, maka Nabi Ibrahim berkata, ta'alaina bi'idhnillahi, kemarilah kalian semua dengan izin Allah. Faja'alat ajza'ut tuyuri yutiru ba'duha ila ba'din, maka jadilah juzuk-juzuknya burung terbang sebahagiannya atas sebahagian, hatta takamalat, sehingga sempurna ajza'uha, jenis juzuk-juzuknya. Tsumma akbalanna ila ruhusina, kemudian mereka menghadap kepada kepala-kepala mereka. Kadzalika qaulu ta'ala, tsumma tuhunna yatinaka sa'ya, kemudian Nabi Ibrahim memanggilnya, datanglah mereka itu kepada engkau, sa'yan, bersegera. Wa alamanallahu azizun hakim, dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mulia, Maha Bijaksana. La yamtani alaihi ma yuridu, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Ya Allah kehendaki. Hakimun bima yudabbiru, Allah Maha Bijaksana apa yang Dia atur. Falamma dzukirat dilalatu la tauhidihi, manakala disebutkan dalil-dalil atas keesaan Allah, bima atar rusulu minal bayinati, dari sesuatu yang mendatangkan oleh para rasul dari bukti-bukti kebenaran, hatta alal jihad wal infaqi fi, Allah memaksa
atas berjihad, berjuang di jalan Allah dan menafkahkan hartanya pada jalan Allah. Faqala, maka Allah berfirman, mathalul ladzina yunfikuna wallahu a'lam. Mathalul ladzina yunfikuna. Jadi kalau bahari Allah langsung membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa mengembalikan orang yang telah mati. Tapi kalau sekarang banyak ilmuwan-ilmuwan mengakui bahwa manusia ini akan dikembalikan semula. Bukti bahwa Allah mengembalikan semula, di dalam tubuh manusia itu ada benda yang kekal. Artinya walaupun dibakar dengan berapa derajat Celcius itu tidak mati, tidak hancur. Yaitu adalah ujung sulbi. Nah, dalam kita ini ada ujung di belakangnya ada seperti ekor. Di burit kita ini atas tubuhnya ada tulang yang menonjol sedikit. Itu namanya ujung sulbi. Nah, itu nanti bibit yang akan dikembalikan oleh Allah dengan menghujani sperma, lalu nanti hidup seperti cambar. Wallahu a'lam.